membahas topik 1, aksi nyata kebugaran jasmani. Oke, yang pertama di sini saya akan menanyakan kepada rekan-rekan saya terkait bagaimana sih hasil kalian TKJU kemarin. Oke, Mbak Lutfi silahkan dijawab. Kemarin waktu tes TKJU itu awalnya kan mengecek denyut nadi itu 60 per menit. Terus itu melakukan TKJU itu hasilnya 15 kali. Setelah itu dicek lagi denyut nadinya ternyata 140. Kalau Mbak Tata? Kalau aku waktu mengecek denyut nadi itu awalnya 100, kemudian waktu habis naik turun tangga, banyaknya tangga itu kan sekitar 20-an, terus itu denyut nadinya itu setelahnya 130. Mbak Ifki? Kalau aku awalnya itu sebelum naik turun tangga 90. Nah, setelah naik turun tangga meningkat jadi 120. Terus aku kemudian naik turun tangganya itu sebanyak 11 kali. Mbak Indana? Kalau saya denyut nadi awalnya dapatnya 90. Terus kemudian naik turun tes TKJU dapatnya 16. Terus denyut nadi akhirnya dapat 160. Kalau Mbak Tias gimana? Kalau saya, jadi sebelum kita pretest kemarin itu kan kita ada peregangan dulu ya kan, peregangan. Terus kemudian kita sebelum itu kita kan tes nadi awal. Nah, tes nadi awal waktu itu saya 100 per menit. Terus kita peregangan, terus kita tes. Nah, ketika tes itu naik turun bangku yang tingginya 45 cm ya. Nah, itu saya mendapatkan 20 kali. Dan ketika sudah pretest, nah saya cek nadi akhir, itu saya mendapatkan 200 per menit. Nah, ini menurut saya kebugaran tubuh saya itu masih kurang, jadi perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya saya akan bertanya kepada teman-teman saya, kira-kira apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan untuk tetap menjaga kebugarannya? Oke, yang pertama Mbak Ifti. Kalau aku biasanya aku melakukan olahraga berenang dengan intensitas kira-kira 60 menit selama 2 kali dalam. Oke, selanjutnya Mbak Lutfi. Kalau aku aktivitas yang dilakukan adalah jalan cepat. Terus itu dilakukan selama 2 kali dalam seminggu. Waktunya sekitar 30 menit dalam setiap kali melakukannya. Oke, good. Mbak Tata. Kalau aku ikut badminton, jadi kita membentuk tim sama teman-teman. Selain meningkatkan kebersamaan, juga untuk meningkatkan kesehatan. Itu intensitasnya 1 minggu 2 kali. Kemudian waktunya sekitar 60 menitan 1 kali main. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Indana. Kalau saya biasanya jogging 3 kali dalam seminggu. Terus kemudian durasinya selama 60 menit. Nah, itu saya lakukan setiap pagi. Nah, kalau Mbak Dias gimana? Oke, kalau saya sih, saya biasanya bersepeda ya. Paling tidak intensitasnya seminggu itu 3 kali, jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi biar sebelum saya melakukan aktivitas itu saya lebih merasa enteng, bugar kembali seperti itu, lebih fresh. Betul. Selanjutnya saya akan bertanya kepada rekan-rekan saya terkait apa sih manfaat yang sudah kalian dapatkan setelah melakukan aktivitas atau latihan untuk menjaga kebugaran kalian yang telah disebutkan tadi. Oke, Mbak Lutfi, Jadi kalau apa yang aku sudah dirasakan? setelah melakukan aktivitas olahraga itu jadinya itu saya lebih produktif lagi dalam melakukan hal yang positif. Oke, bagus. Selanjutnya Mbak Indana. Kalau saya lebih dapat mengurangi stres karena dengan berolahraga itu akan menghasilkan hormon endorfin yang dapat mengurangi stres sehingga lebih bahagia dalam menjalani Masya Allah. aktivitas seperti itu. Oke, Mbak Ifti. Kalau dari saya sendiri, saya merasa tidak mudah lelah dan tidak merasa lelah berlebihan ketika setelah melakukan aktivitas. Mbak Tata. Kalau aku itu biar tetap sehat, terus kita tidak mudah sakit sehingga kita tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, kalau Mbak Tia sendiri gimana? Kalau saya sih setelah saya melakukan aktivitas berolahraga yang rutin, nah saya itu merasa lebih enteng badan saya. Jadi saya lebih mudah untuk melakukan aktivitas seperti itu. Jadi teman-teman kita tetap harus untuk melakukan kebugaran jasmani paling tidak seminggu 3 kali untuk menjaga tubuh kita agar tetap bugar, fresh sehingga dapat melakukan aktivitas yang positif.